Sebagai praktisi terawangan, ternyata memegang teguh prinsip kejujuran dan menyampaikan apa adanya itu seringkali menyelamatkan Mbak Wira dari banyak sekali kejadian gak enak. Ya meskipun ada aja ya satu dua klien yang tidak percaya dengan hasil terawangan, tapi itu nggak apa-apa. Itu di luar kuasa Mbak Wira. Mbak Wira selalu memegang teguh bahwa hasil terawangannya itu seperti ini, menurut saya demikian, mau dipakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena Mbak Wira berusaha menyampaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, pas, tepat, sesuai dengan porsinya. Kalau adanya khodam, ya Mbak Wira bilang khodam. Kalau nggak ada khodam, ya Mbak Wira bilang nggak ada khodam. Kalau ada tuahnya, Mbak Wira bilang ada tuahnya. Dan kalau nggak ada tuahnya, Mbak Wira bilang nggak ada tuahnya. Kalau memang mengandung energi atau tulpa, yang Mbak Wira bilang ini mengandung energi atau tulpa. Kalau nggak ada, ya Mbak Wira bilang nggak ada. Dan itu terbukti banyak menyelamatkan Mbak Wira. Contohnya adalah kejadian tadi malam, itu ada seorang klien menerawangkan kuku macan. Nah, kuku macan ini Mbak Wira periksa, isinya energi alam aja. Nggak ada energi manusia, nggak ada energi hasil di ritual, nggak ada khodam. Yang Mbak Wira bilang apa adanya, ternyata benar. Klien mengiyakan bahwa memang betul kuku macan itu bukan hasil ritualan dukun, bukan beli di dukun, tapi belinya di kolektor organ. Jadi memang ada orang yang hobi mengumpulkan kuku dan taring, ya, kemudian dia beli di situ. Ya tepat, berarti artinya benda itu mengandung energi alam karena bahannya, bukan hasil ritualan, bukan hasil diisi oleh seorang praktisi. Dan itu nanti bisa Anda saksikan videonya, kalau nggak tayang hari ini ya besok, ya. Jadi apa adanya saja. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sang Kelat, Rajanya Azimat. Hari ini hari Jumat ya, 10 Mei 2024 jam 15.45. Kita sedang melayani klien nomor 4670. Ada satu hal yang perlu Mbak Wira sampaikan, bahwa kalau Anda menerawangkan benda-benda buatan gurunya Mbak Wira, ya tolong direnungkan ulang ya. Kenapa? Karena Mbak Wira merasa nggak enak sebagai murid harus memberikan pendapat, harus memberikan penilaian terhadap produk atau buatan gurunya. Secara adab nggak etis, nggak elok ya. Jadi ini Mbak Wira minta tolong ya, sekali lagi Mbak Wira punya rules, punya aturan bahwa Anda boleh menerawangkan benda buatan siapapun kecuali buatan gurunya Mbak Wira. Nanti Mbak Wira yang merasa nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Mbak Wira itu selalu punya firasat atau selalu punya insting dengan benda-benda hasil ritualan gurunya Mbak Wira, meskipun ya benda-benda tersebut acak bentuknya atau random, tapi Mbak Wira selalu mendapat firasat, oh ini dari gurunya Mbak Wira, sehingga selalu Mbak Wira tanya, apa ini dari guru saya? Kalau iya tolong diganti dengan benda lain. Sekali lagi nggak elok ya, karena bagaimanapun juga sebagai murid saya harus menjaga adab terhadap guru. Dalam melakukan terawangan, mau nggak mau, suka nggak suka, maka saya kan harus memberikan pendapat ya, pendapat saya terhadap suatu benda, kan gitu ya. Nah, apabila saya memberikan pendapat terhadap benda-benda buatan guru saya, itu namanya ngelancang. Makanya saya selalu menolak ya, sebisa mungkin selalu saya tolak, karena sungkan ya, ada rasa sungkan. Biar bagaimanapun juga murid harus menjaga adab terhadap gurunya gitu ya. Yang kedua. Baik, yang ketiga Bapak Ibu semua, selalu saya sampaikan bahwa Mbak Wira nggak pernah tahu ya benda-benda ini buatan siapa, belinya di mana, atau harganya berapa. Loh, kan tadi Mbak tahu buatan gurunya Mbak Wira. Iya, tapi artinya selepas itu Mbak Wira nggak pernah tanya lagi, ini buatan dukun mana nggak pernah tahu. Jadi Mbak Wira cuma tanya, apakah ini buatan gurunya Mbak Wira? Kalau iya tolong diganti benda lain. Buat gitu aja. Tapi apabila itu bukan buatan gurunya Mbak Wira, maka oke, lanjut prosesnya diterawang. Demikian juga benda milik klien nomor 4670 ini ya, ada dua benda yang diterawangkan. Yang pertama yaitu sebuah tasbih hitam ya, tasbih hitam. Yang kedua cincin berbatu merah ya. Ada dua benda. Kita mulai dari benda yang pertama. Kedua benda ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Untuk apa? Untuk memisahkan atau mengklasifikasikan bahwa mana benda yang bertuah dan mana yang benda tidak bertuah. Kenapa? Karena Mbak Wira meyakini namanya benda bertuah itu, tuahnya itu berasal dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Apakah itu energi alam, apakah itu energi manusia, apakah itu energi dari entitas astral. Namun apabila benda itu memberikan tuah, maka berarti mengandung energi di dalamnya. Apabila tidak ada energinya, makanya tidak ada tuahnya. Setidaknya itu demikian prinsip yang Mbak Wira yakini hingga sekarang.
Setidak-tidaknya ya sebagian besar atau mayoritas benda menganut hukum tersebut. Jadi kalau ada energinya ada tuahnya. Sedangkan kalau tidak ada energinya tidak ada tuahnya. Ada nggak mbah benda-benda yang tidak mengandung energi tapi bertuah? Ada, tapi jumlahnya sedikit atau minoritas. Ya sehingga kita pakai azas atau pakem yang mayoritas saja. Kita pakai grand teori yang mayoritas dianut orang aja. Yaitu apa? Benda bertuah itu asalnya tuah dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Nah, energi itu ada macam-macam. Yang pertama yaitu energi alam. Energi yang berasal dari alam. Bisa masuk ke dalam benda dengan dua cara. Yang pertama dimasukkan secara aktif ya oleh manusia, oleh seorang praktisi dengan beragam ilmu. Ada banyak ilmu yang bisa digunakan untuk memasukkan energi alam. Contohnya adalah Aji Coroko Sungsang atau ilmu kasepuan lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, energi alam itu masuk sendiri secara otomatis seperti yang Mbak Wira sampaikan di awal video bahwa ada benda-benda yang memang secara alamiah mengandung energi alam dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau tanpa diolah oleh manusia. Ya, biasanya seperti mustika ya, kulit buntat, kemudian rantai babi, merah delima, kemudian jenglot dan lain sebagainya, itu secara alami mengandung energi alam tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk benda yang pertama yang tasbih hitam, kalau menurut saya ini energi alamnya kuat dan bagus ya. Mbak Wira melihat pada aura ya, semburat aura hijau yang menjadi tanda bahwa benda ini memiliki tuah proteksi yang bagus dan healing yang bagus. Healing itu pengobatan ya, jadi ketika dipakai misalnya dalam kondisi sakit itu proses penyembuhannya itu berjalan dengan lebih cepat. Level energi kalau dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 92 karena memang kuat Mbak Wira rasakan ya. Sedangkan untuk benda yang kedua yang cincin ya, ini tidak mengandung energi alam, mohon maaf ya, tidak mengandung energi alam. Apabila benda yang kedua ini ternyata adalah hasil ritualan Mbah Wira ya, karena Mbah Wira pun juga pernah menggunakan batu ya sebagai vessel, maka silakan Anda boleh klaim garansi ya. Mbah Wira akan menggaransi memberikan ganti baru ya kalau memang kemudian ditemukan azimat-azimat buatan baru itu kosong. Tata caranya ada di dalam video nanti bisa ditonton untuk ngeklaimkan garansinya. Itu Mbah Wira fair-fair aja, namanya barang kalau rusak ya Mbah Wira garansi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan benda-benda ini. Untuk benda yang pertama yang tasbih ini ada energi manusianya. Kalau dari 1 sampai 100 kira-kira di level 90, tuahnya lebih ke arah proteksi dan memperkuat aura. Ya memang Mbah Wira merasakan di arah sana. Jadi memang proteksinya kuat, tuah-tuah proteksinya kuat. Kemudian untuk benda yang kedua itu tidak mengandung energi manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya energi dari entitas astral atau hodam. Ya tuah itu ya sumbernya ya macam-macam, di antaranya ya 3 itu tadi. Untuk benda yang pertama yang tasbih hitam ada khodamnya. Mbak Wira merasakan ada sosok laki-laki gagah tinggi besar memakai jubah atau sorban berwarna hitam ya, berwarna hitam. Mbak, ini dark entitas Mbah? Bukan, kalau menurut Mbak Wira ini adalah grey entitas. Jadi tidak semata-mata murni dark ya, tapi ini grey, tapi aman tanpa dampak negatif apapun bagi penggunanya, jadi aman. Nah kemudian entitas astral ini kalau Mbak Wira rasakan itu energinya kuat menolak, yang menjadi ciri khas bahwa dia memiliki itu dalam hal proteksi dan memperkuat aura yang bagus ya. Dia grey entitas, auranya memang cenderung gelap ya, kuat di sihirnya, tapi sihirnya ini digunakan untuk proteksi dan memperkuat aura. Ini bagus kalau Mbak Wira rasakan dari 1 sampai 100 kira-kira levelnya 92, memang kuat ya, tarikan dan tolakannya itu berasa banget. Sementara untuk benda yang kedua yang cincin tidak mengandung khodam ya, tidak mengandung khodam. Nah, untuk lebih ya memberikan detail ya pada hasil terawangan, Mbah Wira mencoba melihat lebih lanjut, melihat lebih dalam begitu ya, dengan metode visualisasi. Dengan metode ini Mbah Wira mencari tanda-tanda kehadiran suatu entitas asal dalam benda bertuah atau yang kita sebut dengan manifestasi. Kita mulai dari benda yang pertama yang tasbih hitam dulu. Untuk tasbih hitam ini sosoknya adalah laki-laki gagah tinggi besar memakai sorban atau jubah berwarna hitam. Ingat ketika Mbah Wira memberikan penggambaran manifestasi atau wujud, ini Mbah Wira sebenarnya sedang memberikan manifestasi dari karakter energi yang dia miliki. Kenapa demikian? Karena yang namanya jin itu kan makhluk dari dimensi energi. Dia tidak memiliki wujud sebagaimana manusia. Ya, jadi ya kita tidak bisa mewujudkan dia, membendakan dia itu nggak bisa.
Nggak sama dengan benda-benda dari dimensi manusia yang memiliki tubuh fisik. Mereka enggak, mereka adalah dimensinya energi. Sehingga ketika kita melihat mereka kemudian mereka membentuk wujud, itu adalah gambaran dari karakter. Berarti jenis kelaminnya laki-laki, gagah tinggi besar, tuah proteksinya bagus, tuah kewibawaannya bagus, tuah memperkuat aura atau booster auranya bagus. Ya, itu gambaran dari gagah tinggi besar, bersorban, berwarna hitam. Berarti dia memang memiliki kemampuan dalam hal sihir. Jadi apapun yang dia lakukan, entah proteksi, memperkuat aura, kewibawaan, itu semua dia lakukan dengan olah sihir. Ya, jadi dengan kemampuan sihir. Emang ada Mbah khodam-khodam yang proteksinya tidak menggunakan sihir? Ada, contohnya Om Yang dan Buto. Itu tidak menggunakan sihir, dia menggunakan badannya. Jadi kalau memang pengasihan ya kewibawaan menundukkan tuh, dia pasang badan langsung ya untuk membuat aura kewibawaan dan pendudukan tuannya itu kuat. Kalau proteksi gitu, dia pasang badan langsung untuk melindungi tuannya dari serangan-serangan yang tidak seru. Kali ini enggak, proteksinya itu dari apa? Dari memperkuat aura. Dengan cara apa? Sihir gitu ya. Paham ya arah pembicaraannya ya. Ini adalah jin gunung ya, merupakan jin daratan. Kemudian sifatnya adalah grey, entitas peralihan ya antara white dan dark. Dia aman dan tanpa dampak negatif apapun. Usia khodam relatif tua ya, 4.000 tahun. Standar tua Mbah Wira ada 3.000. Kalau ini Mbah Wira katakan 4.000 berarti udah tua ya. Dengan level power 92. Memang levelnya itu kuat ya, energinya itu kerasa banget. Nah, kemudian kalau untuk tuahnya lebih ke arah proteksi kewibawaan, kemudian booster aura atau memperkuat aura, memperkuat energi tubuh, stamina ya, termasuk juga healing atau pengobatan gitu ya. Ini tuahnya udah aktif, jalan bagus. Kalau untuk perawatan silahkan Anda bisa menggunakan apapun, tapi Mbah Wira merekomendasikan dupa gaharu herbal cap raja Om Yang. Kenapa? Karena terbuat dari gaharu murni ya, tanpa parfum atau tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga vibrasi energi yang dihasilkan itu bagus banget untuk merawat benda-benda bertuah semacam ini. Ada diskon 30% di Shopee ya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, itu untuk benda yang pertama selesai ya. Sekarang kita ke benda yang kedua. Setelah Mbah Wira lihat dengan metode manifestasi ya, metode visualisasi, Mbah Wira itu terus terang nggak mendapatkan manifestasi apapun dari benda yang kedua ini. Makanya kemudian Mbah Wira cek lagi ya dengan metode yang ketiga, namanya metode injeksi energi. Dengan metode ini Mbah Wira berusaha memasukkan energi ya beberapa kali ke benda ini untuk mendapatkan feedback apabila memang dalam benda ini ada entitas astralnya. Apapun entitas astral itu, dia akan memberikan feedback. Nah, ternyata setelah Mbah Wira injek dengan energi, ternyata tidak menghasilkan atau tidak memberikan feedback apapun ya. Hal ini yang membuat Mbah Wira yakin bahwa iya betul memang cincin batu merah ini dia tidak berkhodam. Demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan untuk dua benda dari klien nomor 4670. Silahkan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh diajukan, nanti akan Mbah Wira jelaskan sampai Anda merasa semua pertanyaan Anda itu terjawab tuntas. Terima kasih, ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000,
mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.